Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh Pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar Maestro yang kami sangat kasihi, kami ucapkan selamat pagi dan selamat Sabat. Pada pagi ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini saya beri judul Hubungan Daniel dan Wahyu. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan bersama, mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau menjagai kami, memberikan istirahat yang tenang dan memberikan kekuatan, kepulihan di pagi hari ini, dan kami memohon berkat. Ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus kiranya menuntun kami sehingga kami mengerti akan pengajaran Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa hubungannya kitab Daniel dan Wahyu? Dan apa pentingnya ketika kita mengetahui adanya hubungan Daniel dan Wahyu? Untuk itu saudaraku sekalian, mari kita melihat sedikit demi sedikit tentang apa pekabaran yang disajikan oleh Nabi Daniel dalam kitab Daniel dan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Saudaraku, kitab Daniel yang baru saja kita pelajari beberapa sabat dalam 12 pasal yang kita sudah lalui dan kita sudah akhiri pasal yang ke-12 pada sabat yang lalu, dan kita melihat bahwa kitab Daniel berakhir dengan ayat-ayat yang menggunakan frase dan angka lambang. Pasal 12 misalnya meninggalkan ruang dan lahan kepenasaran kita. Bagi para pembaca Alkitab yang sungguh-sungguh tentunya, berhubung beberapa informasi yang membutuhkan penjelasan Informasi yang disajikan membutuhkan penjelasan. Jadi Tuhan tentu saja tidak membiarkan hal ini terjadi tanpa tuntunan selanjutnya. Kitab Daniel memang bukan kitab penutup dalam perjanjian lama. Masih ada tentunya beberapa nabi yang melayani setelahnya dan sebelum beralih pada penyataan-penyataan Tuhan dalam perjanjian baru. Namun, Nabi Daniel dapat dikatakan merupakan nabi-nabi transisi ketika bangsa Israel akan mulai kembali menjadi bangsa yang memiliki pemerintahan di tanahnya sendiri. Dan catatan-catatan perjanjian baru baru saja akan dimulai. Jadi saudaraku sekalian, untuk itu mari kita lihat beberapa ketertarikan para pelaku atau para penulis perjanjian baru ketika mengutip apa yang dituliskan oleh Nabi Daniel dalam kitab Daniel. Misalnya saja surat Ibrani pasal 11 ayat 33 mengatakan, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, dan menutup atau mengatupkan mulut singa-singa. Frase mengatupkan mulut singa-singa tentu saja mengacu pada cerita Nabi Daniel. Karena satu-satunya cerita yang sangat menghebohkan, mujizat yang luar biasa terjadi pada cerita dalam kitab Daniel tentang mulut singa yang terkatup ketika Daniel dijebloskan ke dalam gua singa. Kemudian dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, dalam 2 Timotius 4 ayat 17, tetapi Tuhan telah mendampingi aku
dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa." Frase itu pun kemudian dikutip oleh Rasul Paulus mengingat mereka adalah para pembaca Alkitab yang merasa penting untuk melihat cerita dan itu begitu berharga buat mereka. Kemudian ada angka yang dikutip oleh Yesus, angka nubuatan sesungguhnya, dan angka itu adalah angka yang hanya 2 kali dalam Alkitab, dalam kitab Daniel, dan kemudian dikutip oleh Yesus ya ketika dia mengatakannya, dan kemudian dicatat dalam kitab Matius ya. Dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan, di mana kita temukan dalam kitab Matius ya, Matius 18 ayat 22. Yesus memberikan jawaban kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya bertanya tentang pengampunan harus berapa kali. Dan Yesus memberikan jawaban, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali ya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Kata itu adalah, atau frase itu adalah frase yang digunakan hanya terdapat dalam kitab Daniel. Jadi para penulis Alkitab ini dan para pelaku di dalamnya seringkali merujuk kepada kitab Daniel ya, betapa pentingnya kitab Daniel. Bahkan saudaraku sekalian, perintah Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 15 dikatakan, "Jadi kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus ya, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel." Apa kata Yesus? Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi luar biasa. Ini sebuah perintah dari catatan Injil Matius bahwa memperhatikan kitab Daniel adalah hal yang penting. Saudaraku, sekalipun tidak terlalu banyak ya secara jumlah, namun tulisan Nabi Daniel ini menjadi rujukan penting dan sejarah yang tidak terlupakan bagi umat Tuhan di Perjanjian Baru. Sehingga Yesus pun merasa penting untuk memberi penekanan khusus untuk memperhatikan pekabaran dari Nabi Daniel. Kemudian ada angka yang juga digunakan dalam kitab Wahyu dan Daniel. Nah, mari kita sekarang merujuk secara khusus. Kalau tadi Nabi Daniel dengan beberapa tulisan-tulisan di Perjanjian Baru, namun sekarang mari secara khusus melihat Nabi Daniel atau kitab Daniel dengan kitab Wahyu ya. Dalam kedua buku atau kitab ini ada angka yang menarik dan cukup populer, yaitu angka 1, 2, dan setengah. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Salah satunya dalam Daniel pasal 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Frase itu tentu saja jarang sekali dikutip yang lain, tetapi ada dalam kitab Wahyu ya. Dan frase itu bahkan 2 kali dalam kitab Daniel. Dalam kitab Wahyu kita temukan frase yang sama, menarik sekali ya. Berarti penulis kitab Wahyu yaitu Yohanes, seorang yang memperhatikan dan penting untuk melanjutkan apa yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Daniel. Dalam Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Baik, jadi begitulah dikatakan bahwa frase itu muncul dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu saja. Jadi kita melihat bahwa kalau dua-duanya mengutip, kelihatannya ini saling mendukung. Kelihatannya ini sebagai sebuah lanjutan untuk mengetahui informasi yang belum selesai dalam kitab Daniel. Sebagai contoh lain adalah lambang binatang.
Dalam Daniel pasal 7 dan ayat 2 sampai 5 kita sudah pelajari dalam beberapa sahabat yang lalu bahwa ada binatang yang dilihat oleh Nabi Daniel dalam sebuah penglihatan, bahwa binatang itu kelihatannya seperti singa yang bersayap, kemudian ada yang seperti beruang yang menakutkan, dan kemudian ada macan tutul yang juga bersayap. Wah, ini penglihatan yang jarang dilihatnya. Dan rupanya penulis yang lain juga secara khusus tidak menuliskan cerita ini atau penglihatan ini. Namun kitab Wahyu menuliskannya mirip dengan itu walaupun dengan urutan yang terbalik. Ya, tentu ada maksudnya. Wahyu 13 ayat 2 dikatakan, binatang yang kulihat itu serupa dengan, ya, yang kulihat artinya ini penglihatan, ya. Yang kulihat itu seperti, ya, macan tutul, dan kakinya kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuatan yang besar. Jadi lambang binatangnya adalah lambang binatang yang sama yang digunakan Nabi Daniel dan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu, ya. Kemudian ada topik-topik yang menarik tentunya untuk kita cermati, bahwa dalam kedua buku ini Daniel dan Wahyu memberi catatan-catatan penting tentang apa yang terjadi dan apa yang sedang diperbincangkan dalam nuansa yang lebih besar, yaitu penyembahan, ya. Dalam kitab Daniel kita menemukan ada 11 ayat berbicara tentang menyembah, dan mungkin lebih dari itu kaitannya dengan penyembahan, ya. Ya. Kemudian dalam kitab Daniel dalam kitab Wahyu ada 18 ayat. Jadi ayat yang cukup banyak, tentunya memberi gambaran bahwa kedua buku itu berbicara tentang tema penting tentang penyembahan dan kuasa-kuasa yang tarik-menarik. Tentu ini adalah kuasa Allah dan kuasa setan yang saling tarik-menarik untuk mendapat kemenangan bagi umatnya, ya. Jadi saudaraku sekalian, mari kita lihat beberapa ayat sebagai contohnya dalam Daniel pasal 3 ayat 10 misalnya. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Sementara dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 4, dan mereka menyembah naga itu karena memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya saudaraku sekalian, bahwa di dalam konteks Daniel dan Wahyu mengutip kata atau menggunakan kata menyembah, di sini keduanya menunjukkan bahwa ada satu hal penting yang sedang ditunjukkan kepada para pembaca Alkitab, bahwa penting sekali untuk memperhatikan tema penyembahan karena kuasa Tuhan, kuasa kegelapan sedang tarik-menarik, sedang berperang untuk kita. Mereka ingin menjadikan kita dari bagiannya, tetapi tentunya kita rindu bahwa kita beroleh kemenangan oleh kuasa Tuhan yang memang menyediakan kemenangan buat saudara dan saya. Baik, itulah tema, ya. Salah satunya adalah tema penyembahan. Tema yang lain adalah dalam kitab Daniel ada kata yang sering muncul, yaitu kata kuasa atau kekuasaan, ya, atau kerajaan atau kekuatan. Ini sering kali muncul, ya. Dan dalam kitab Wahyu ada 43. Wah, jadi ini sebuah kata yang banyak sekali muncul berulang kali. Artinya ini kaitannya dengan kata menyembah tadi. Ada dua kekuatan yang besar yang sedang dipertontonkan, yang sedang terjadi dan akan terus terjadi. Kuasa-kuasa yang dimaksudkan tentu adalah kuasa Kristus dan kuasa setan. Ini lebih tajam lagi tentunya, ya. Kekuasaan yang diberikan kepada Kristus dan kekuasaan yang sedang mau direbut oleh kuasa setan.
Dan itu muncul dalam kitab Daniel dan Wahyu secara khusus. Itu sebabnya mengapa kita perlu mempelajari secara khusus Daniel dan Wahyu, karena di dalamnya sangat berkaitan erat. Ya. Ada frase yang lain, yaitu frase atau kata akhir. Kata akhir dalam kitab Daniel cukup banyak walaupun hanya 12 pasal. Karena memang Daniel sedang menyoroti atau mendapat penglihatan-penglihatan tentang dunia di akhir dunia kita, yaitu akhir zaman. Demikian juga 11 ayat dalam kitab Wahyu juga menjadi sebuah kata penting yang muncul cukup banyak. Karena memang Daniel dan Wahyu sedang berbicara tentang akhir daripada dunia ini. Akhir dari setiap zaman. Akhir dari setiap problema dan peristiwa yang terjadi di dunia ini. Ada ujungnya, ada akhirnya, dan sedang berbicara tentang akhir dunia kita ini. Jadi saudaraku sekalian, mengapa saya ingin memberi judul Daniel dan Wahyu yang kait-mengait atau hubungan kitab Daniel dan Wahyu? Karena memang dari setiap frase, setiap kata, setiap tema yang ditemukan, ternyata Daniel dan Wahyu menunjukkan satu hubungan yang sangat kuat, sehingga kita layaklah memperhatikan dan mempelajarinya secara khusus kedua buku ini. Dan tentu saya berjanji dengan pertolongan Tuhan tentunya, mari kita akan belajar bersama-sama. Selanjutnya setelah 12 pasal kita sudah pelajari dalam kitab Daniel, selanjutnya kita akan belajar kitab Wahyu, ya. Jumlahnya 22 pasal. Dan selanjutnya kita menemukan beberapa hal yang lainnya, yaitu fenomena khusus tentang penglihatan yang diterima oleh Yohanes dan Daniel. Karena Yohanes menerima penglihatan di Pulau Patmos sendirian dan dia mendapatkan penglihatan yang dinyatakan oleh Tuhan. Daniel mendapat penglihatan dan juga mimpi. Mereka pada waktu menerimanya mendapatkan atau mengalami fenomena khusus. Misalnya saja sedang sendirian tadi, sementara Daniel harus mengalami bahkan sakit, ya, dan dia mendapat begitu lemah tubuhnya, dan bahkan dia ada secara khusus dia berpuasa selama 3 minggu, ya. Jadi ini ada fenomena khusus yang dialami oleh keduanya, dan ini menunjukkan betapa Tuhan mengasihi umatnya melalui kedua orang ini untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kita sebut kitab-kitab ini sebagai kitab nubuatan. Saudaraku sekalian, dalam beberapa ayat yang terakhir saya ingin bagikan bahwa ada janji berkat bagi mereka yang mau belajar firman Tuhan. Ada janji berkat bagi mereka yang mau mempelajari kitab Daniel dan kitab Wahyu. Beberapa waktu yang lalu yang sudah kita pelajari dalam Daniel pasal 12 ayat yang keempat, memang kitab itu tersembunyi, tetapi rupanya di akhir zaman pengetahuan tentang nubuatan kitab Daniel itu sudah dibukakan, dan Tuhan bukakan kepada mereka yang mau mencari, kepada yang mereka mau menyediakan waktu untuk memahami, mencarinya dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan nyatakan itu. Itu sebabnya dalam Daniel pasal 12 ayat 12 dan 13 kata Tuhan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi berbahagialah yang sungguh-sungguh mencari, menanti-nantikan, ya. Dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 juga ada kata sebuah janji berkat, ya. Berbahagia, ayat yang ketiga khususnya. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Waktu apa itu? Akhir zaman. Akhir zaman sudah dekat, ya. Berbahagialah mereka yang membaca. Buat apa kalau hanya membaca dan mendengarkan? Tapi yang penting di dalamnya adalah menuruti. Karena ketika kita memahami,
dengan mendengarkan dan membacanya, maka kita akan menuruti yang benar, bukan menuruti sekedar ikut-ikutan, ya. Jadi saudaraku sekalian, buat saudara dan saya, buat kita semua yang dengan sungguh-sungguh menyiapkan waktu untuk mau memahami kebenaran firman Tuhan, kata Tuhan, berbahagialah. Berbahagialah saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami naikkan pujian dan syukur untuk kesempatan pada pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan. Beberapa ayat yang menolong kami untuk melihat bahwa kami begitu membutuhkan informasi dan nubuatan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan untuk melewati satu pergumulan yang berat di akhir zaman. Tuhan sanggupkan kami, urapan Roh Kudus-Mu menjadi bahagian kami, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh mengenal akan jalan Tuhan, dan kami boleh berada di dalam jalan Tuhan. Memberkati ya Bapa setiap pemirsa, setiap pendengar dari Radio Maestro ini dengan segala pergumulannya dan tantangannya. Demikian juga yang sakit, Tuhan. Berkenan uluran tangan Tuhan menjamah dan berikan kekuatan dan kepulihan. Dan sepanjang sabat ini ketika kami akan berbakti bersama, biarlah kami semakin menikmati berkat Tuhan dan kami dimampukan untuk disegarkan rohani kami, jasmani kami, untuk kami boleh siap bekerja dan melayani sepanjang pekan yang akan datang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.